Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari puasa Ramadan, di mana pertemuan yang lalu telah kita sampaikan yang pertama yaitu makna dari puasa, makna dari saum. Kemudian juga kewajiban untuk siapa syariat puasa Ramadan dan juga keutamaannya. Sebelum kita lanjutkan bahasan tentang puasa Ramadan, maka kita akan mengulang pelajaran yang lalu. Kita akan mengulang pelajaran yang lalu. Sudah disiapkan mic-nya? Ibu-ibu sudah ada mic-nya? Apa arti dari as-saum? Arti dari saum. Silakan Bu. Mana suaranya? Puasa. Ya, arti saum adalah puasa. Apa arti puasa? Ya, menahan, ya menahan. Adapun secara puasa secara istilah syariat, adapun puasa menurut ya istilah syariat apa itu? Yang kemarin Bu. Ayo. Menahan dari yang membatalkan. Terus lanjutannya? Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niatan ibadah. Ya. Naam. Menahan dari yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat ibadah. Naam. Kemudian puasa Ramadan, saum Ramadan, bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang keberapa? Keberapa Bu? 9. Naam, sahih. Pertanyaan selanjutnya, kewajiban puasa Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Kewajiban ini untuk siapa?
Iya, sahih. Kewajiban puasa Ramadan itu Allah wajibkan yang pertama adalah setiap muslim. Kemudian dewasa, berakal, sehat, dan juga tidak dalam keadaan safar. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan lanjutkan bahasan meneladani puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meneladani puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kita sebutkan dengan sunanus saum. Sunah-sunah di dalam berpuasa. Atau anjuran-anjuran di dalam berpuasa. Jadi sekali lagi, tentang puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus dan hawa nafsu. Tetapi juga di sana ada perintah-perintah yang untuk dilakukan. Perintah-perintah yang untuk kita amalkan ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Agar puasa Ramadan yang kita lakukan sebagai seorang muslim membuahkan kebaikan dan amal. Membuahkan kebaikan dan juga pahala. Makanya Rasul mengatakan pernah suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasul pernah naik mimbar. Setelah sholat Rasul naik mimbar. Ketika naik mimbar Rasul mengatakan amin, amin, amin 3 kali kemudian turun. Sahabat yang menyaksikan Rasul hanya mengucapkan amin 3 kali, mereka bertanya, ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin dan tidak mengucapkan apa-apa sebelum dan sesudahnya. Maka Rasul mengatakan, barang siapa, barusan malaikat Jibril mengabarkan kepadaku, barang siapa yang seorang masuk di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan, maka ini adalah orang-orang yang rugi. Maka aminkan ya Muhammad. Maka diaminkanlah oleh Rasul yang didengar oleh para sahabat. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, tentunya di dalam kita berpuasa di bulan Ramadan ini, setiap kita menginginkan agar amal ibadah kita membuahkan pahala. Setiap kita di dalam beramal di bulan Ramadan ini, kita mengharapkan kebaikan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang Rasul kabarkan. Sebagaimana di dalam hadis Rasul mengatakan, rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atasu. Banyak orang yang puasa tapi sayangnya dapatnya cuman haus dan lapar. Nah, kita tidak menginginkan menjadi orang-orang yang demikian. Nah, sehingga bagaimana kita agar puasa kita membuahkan pahala, membuahkan kebaikan, maka tentunya kita mengikuti sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita di hari-hari di bulan Ramadan ketika berpuasa. Apa yang pertama? Yang pertama adalah untuk sahur. Untuk apa? Sahur atau makan sahur. Tentang sahur ini, jangan sampai kita meremehkan, saya nggak mau sahur lah, kenapa? Masih kenyang. Mendingan tidur aja dah, enak. Ya, apalagi pas bukanya itu, ya sudah makan macam-macam. Kemudian sholat tarawih, ya pulang jam 8:30 makan macam-macam lagi. Habis itu jam 11 baru tidur. Nah, setelah bangun ya sahur, ya sebelum ya terbitnya fajar malas. Kenapa? Karena mungkin makannya kebanyakan, ya. Kemudian tidurnya juga terlalu ya larut malam sehingga malas seseorang untuk sahur. Maka
hendaknya diusahakan agar kita apa? Kita bangun untuk makan sahur jemaah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Rasul SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Hendaklah kalian makan sahur, hendaklah kalian sahur. Apa alasannya? Karena di dalam sahur itu ada keberkahan-keberkahan. Dalam sahur ada keberkahan-keberkahan. Walaupun nggak harus makan sepiring, nggak harus. Ya, yang penting ada yang dimakan atau yang diminum ketika waktu apa? Waktu sahur. Dan Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Hendaklah kalian sahur karena di dalam sahur itu ada kebaikan-kebaikan. Kebaikan apa? Yang pertama, kebaikan diantaranya adalah kita mengikuti perintah Rasul. Kita mengikuti perintah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perintah dari Rasul tentunya membawa kebaikan. Dan tidak ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keburukan, enggak ada. Ya. Tidak ada dalam syariat yang Allah perintahkan atau Rasulnya perintahkan membuat manusia mudarat, itu enggak ada. Ya, tidak ada yang membuat mudarat. Nah, Rasul di sini memerintahkan agar kita sahur. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah dengan kita mencontoh Rasul, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang sahur tentunya dia akan lebih kuat di pagi harinya. Kenapa? Karena dia di pagi harinya akan menahan makan, menahan minum sampai waktu berbuka. Dan ini membutuhkan tenaga, membutuhkan asupan, sehingga ketika seseorang sahur maka akan mendapatkan kebaikan karena dia telah memasukkan makanan sebelum waktu berpuasa. Kemudian juga Rasul mengatakan dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, fa'an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah kalian walaupun itu hanya satu tegukan air. Sahurlah kalian walaupun hanya minum air, maknanya begitu. Jadi jangan dilewatkan, walaupun itu hanya minum air. Ya syukur-syukur enggak cuman air ya macam-macam lagi begitu. Ya, memang kadang-kadang orang itu ketika bangun sahur itu hawanya malas, hawanya berat, pengennya tidur, ngantuk. Tapi ya beginilah Rasul mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk sahur walaupun itu dengan satu tegukan air. Ya, walaupun dengan satu tegukan air. Ini menunjukkan ada keutamaan kala itu. Terlebih lagi nggak cuma satu tegukan. Ya. Kalau seandainya cuma yang bisa diminum satu tegukan, minum, begitu maknanya. Lah kita nggak cuma satu tegukan, bertegukan. Apa bertegukan? Wah, satu gelas atau lebih, satu botol. Ya. Kemudian juga Rasul mengatakan masih tentang sahur, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahuril mu'mini at-tamru." Sebaik-baik makan sahur bagi seorang mukmin itu dengan kurma. Dengan kurma. Ya, ini bukan lagi promosi jualan kurma ya. Nanti dikiranya Ustadz nih jualan kurma. Enggak, saya juga enggak jualan kurma.
Ya, tapi memang ini keutamaan kata Rasul. Ni'mas sahuri al-mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin itu dengan kurma. Ya, dengan kurma. Kenapa di sana kurma ada kelebihan? Ada keutamaan dari makanan yang lain. Kalau jenengan misalnya nih, jenengan sahur makan sepiring. Ada enggak di sini yang sahurnya sepiring atau 2 piring, ada Bu? Ada. Jenengan kalau sahur makan sepiring atau 2 piring, ya, dengan kurma 3 atau 5, itu ketika puasa nanti akan lebih kuat kurma jemaah. Lebih apa? Lebih kuat. Kalau makan sepiring pas sahur, itu kira-kira jam 10, jam 11 yang sudah mulai kerasa lapar. Laparnya itu udah kerasa. Ya, udah pengen makan lagi gitu maknanya. Tapi kalau kurma nggak terlalu lapar. Ya, nggak terlalu lapar. Padahal cuman beberapa butir. 5 atau ya 4, nggak apa-apa, atau lebih. Ya. Rasa laparnya itu nggak cepet dirasakan sebagaimana kalau makan yang lain. Coba aja dah. Mumpung masih puasa nih, jenengan ya, kalau belum punya kurma ya beli dulu. Ya nanti malam coba. Ya sahurnya jenengan makan apa kurma. Ya 5 atau 6 atau 7 ya atau setengah kilo ya nggak apa-apalah. Biar lebih kuat, ya. Nah, jadi apa? Nanti lebih kuat jemaah. Benar. Saya sudah merasakan. Saya sudah coba. Ketika saya baca hadis ini, Rasul mengatakan ni'mas sahuri al-mu'min at-tamru. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin itu dengan kurma. Ya, saya coba makan ya 3. Ternyata benar. Biasanya saya jam 10 sudah kerasa laparnya, tapi makan kurma enggak. Ya mungkin ada laparnya itu sudah mulai duhur lah. Kalau lapar tetap ada lapar ya. Tapi apa? Tidak seperti lapar ketika sahur itu makan apa? Makan selain kurma. Enggak tahu itu kenapa. Ya mungkin ini ada berkahnya juga. Karena tadi Rasul mengatakan demikian, tentunya ada keutamaan. Ya, ada keutamaan. Kemudian kapan waktu seseorang sahur yang paling pas? Ada orang sahurnya itu jam 11:30 di jamak takdim. kayak sholat, biar nanti pas waktu sahur ini sudah di jamak. Atau mungkin sahurnya jam 2, ya, biar nanti tidurnya lebih lama. Ya. Maka disebutkan tentang waktu sahur terbaik, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh Nabi. Makanya tema kita itu kan apa? Meneladani puasanya Nabi. Ya semuanya ini dicontohkan oleh Nabi. Ada dasarnya, ada petunjuknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, dari hadis Anas an Zaid an Sabit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Zaid bin Sabit, beliau mengatakan tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah makan sahur bersama Nabi. Jadi yang namanya bersama itu enggak harus pas buka, enggak harus buka bersama, tapi juga ada sahur bersama. Nah, begitu. Ya, kalau bukber itu kan buka bersama. Kalau sahur bersama. Istilah baru nih berarti ya. Sahur bersama. Ini katanya sahabat Zaid bin Sabit, beliau mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bareng Nabi. Ya. Summa qoma ila sholati. Setelah kami sahur, kami sholat. Sholat apa ini? Sholat subuh. Setelah kami sahur, kemudian kami sholat subuh bersama Nabi. Habis sahur bareng, sholat bareng. Ya. Kemudian ada yang nanya, katanya Anas bin Malik, qultu, saya pun tanya kepada, ya, disebutkan
Beliau pun bertanya, kam bainal adzani was sahur. Kira-kira antara sahurnya engkau dengan Rasul dengan waktu sholat subuh itu berapa lama sih? Begitu loh. Waktunya kapan ketika engkau sahur sampai waktu adzan subuh? Berapa lama? Maka dijawab oleh Zaid bin Thabit, qala qadra khamsina ayat. Sekitar 50 ayat, ya, sekitar 50 ayat pendek. Walaupun tidak disebutkan pendek ya, tapi sekitar. Ya. Maknanya apa? Sahur yang paling, ya, waktu sahur yang paling pas, waktu sahur yang paling terbaik adalah diakhirkan. Sehingga antara waktu sholat subuh atau adzan sholat subuh dengan sahur itu sekitar 50 ayat. 50 ayat yang pendek. Ya misalnya kayak jenengan baca surat Al-Mulk lah begitu. Itu kan gak terlalu panjang ayat-ayatnya. Ya mungkin kalau sudah lancar bacanya sekitar ya kurang lebih ya 10 menit atau 15 menit. Ya mengakhirkan. Ya 20 menit lah segitu, 20 menit ya bukan 50 ayat-ayat yang panjang. Kalau ukurannya surat Al-Baqarah panjang nanti ya bisa sejam. Ya, ini mengakhirkan. Ya. Jadi apa? Kata sahabat, kami sahur bersama Rasul kemudian adzan sholat subuh, dan antara kami sahur dan sampai waktu sholat subuh atau adzan subuh itu sekitar 50 ayat. Oleh sebab itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka waktu inilah sebelum sholat atau sebelum adzan subuh waktu terbaik untuk sahur. Yang repot kadang-kadang ada waktu imsak. Wong belum waktu adzan subuh sudah imsak begitu. Ya. Imsak itu kan artinya menahan. Berarti ini waktu sahur untuk menahan. Yang enggak pas. Ya. Terus gimana yang pas? Yang pas sampai waktu adzan subuh. Jadi waktu imsak masih boleh makan Ustaz? Ya boleh, justru itu waktu terbaik, akhir-akhir. Ya. Kalau untuk peringatan sebentar lagi mau adzan subuh, ya masih mending. Makna imsak itu bukan untuk agar kita hati-hati. Waktu sholat subuh sudah dekat begitu. Bukan agar kita enggak makan lagi waktu imsak, bukan. Tapi makna imsak adalah untuk menyampaikan, mengabarkan bahwa waktu sholat subuh sudah dekat. Ya. Nah ini kalau orang enggak tahu repot, dikiranya imsak itu apa? Imsak itu sudah harus meninggalkan makan minum. Yang repot kalau pas lagi bangunnya telat. Ya. Yang repot pas kalau lagi bangunnya telat. Ya, bangunnya pas lagi denger imsak, nggak paham. Apalagi sudah apa? Sudah disediakan makan. Sudah tahu dengar ada imsak, repot kalau telat bangunnya. Ditambah lagi ngerokok lagi. Kalau ngerokok nanti nggak makan, kalau makan nanti nggak ngerokok. Akhirnya dijamak, satu suap ngerokok, satu suap. Ya, akhirnya dijamak. Nah ini jamak. Nah, jadi waktu terbaik adalah di mana seorang sahur itu mengakhirkan. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Zaid bin Thabit. Kemudian juga didukung dalam hadis yang lain disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana Ibnu Ummi Maktum faqulu washrabu." Kalau kalian dengar adzannya Ibnu Ummi Maktum, adzannya Ibnu Ummi Maktum itu adzan untuk mengajak salat malam. Ya, mengajak untuk apa? Salat malam. Ya. Maka makanlah dan minumlah kalian waktu sahur. Wa idza adzana Bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu. Kalau kalian sudah dengar adzannya Bilal, adzannya Bilal itu berarti adzannya dia sudah masuk waktu sholat subuh. Adzannya Bilal, karena Rasul punya dua muadzin. Muadzin yang pertama Ibnu Ummi Maktum, ngajak adzannya sholat malam.
Ya. Kemudian muadzin yang kedua adalah Bilal. Nah, Bilal ini kalau adzan berarti dia mengumandangkan adzan waktu sholat subuh. Apa kata Rasul? Kalau kalian sudah dengar waktu adzannya Bilal, waktu sholat subuh, apa kata Rasul? Fala ta'kulu wa la tashrabu. Maka jangan makan dan janganlah minum. Kenapa? Sudah waktunya puasa.